Bayangkan sebuah negara kecil di Karibia. Luasnya hanya sekitar 400 km persegi, kurang lebih seukuran kota Palembang. Penduduknya pun hanya 150.000 orang. Dengan angka sekecil itu, siapa sangka negara ini justru berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan menakjubkan Curaçao, bagaimana mereka melejit setelah pergantian pelatih dari Patrick Kluivert, dan mengapa kisah ini punya ironi tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Curaçao adalah pulau kecil di Laut Karibia, bagian dari Kerajaan Belanda. Walaupun wilayahnya kecil, identitas sepak bolanya sebenarnya cukup kuat. Banyak pemain keturunan Curaçao lahir dan tumbuh di Belanda, berkarir di akademi atau klub Eropa, sebelum akhirnya memilih membela negara asal orang tua mereka. Jadi, meski negaranya kecil, basis talenta mereka cukup luas. Inilah modal awal yang membuat Curaçao bisa bersaing di level regional. Ketika kualifikasi zona CONCACAF dimulai, tidak banyak yang benar-benar menaruh perhatian pada mereka. Tapi perlahan, Curaçao menunjukkan konsistensi luar biasa. Mereka bermain disiplin, kompak, dan sulit dikalahkan. Di grup mereka, Curaçao menyelesaikan fase kualifikasi tanpa kekalahan. Permainan mereka tidak selalu dominan, tapi sangat efisien. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus memanfaatkan peluang. Momen paling menentukan terjadi saat mereka menghadapi Jamaika di Kingston. Hasil imbang saja sudah cukup bagi Curaçao. Pertandingannya menegangkan, bahkan sempat terjadi momen dramatis ketika Jamaika mendapat peluang besar di akhir laga. Tapi akhirnya peluit panjang berbunyi. Curaçao lolos. Untuk pertama kalinya, negara mini itu resmi menjadi peserta Piala Dunia 2026. Nah, ini bagian yang membuat cerita Curaçao semakin menarik. Curaçao pernah ditangani Patrick Kluivert, nama besar dalam sepak bola. Dia memimpin mereka dalam 2 periode berbeda. Tapi kenyataannya, di era tersebut, prestasi tim tidak berkembang seperti yang diharapkan. Struktur tim masih belum stabil, dan hasil pertandingan masih naik turun. Yang mengejutkan adalah Curaçao justru mencapai prestasi terbesar mereka setelah era Kluivert berakhir. Di bawah pelatih baru yang jauh lebih berpengalaman dan memiliki pendekatan taktik yang jelas, Curaçao mulai berubah. Organisasi permainan mereka menjadi lebih rapi, transisi dari bertahan ke menyerang lebih terstruktur, pemain diaspora dikelola dengan lebih baik. Ini contoh nyata bahwa pergantian pelatih bisa mengubah banyak hal. Dan dalam kasus Curaçao, perubahan itu membawa mereka langsung ke Piala Dunia. Bagi fans sepak bola Indonesia, kisah ini juga terasa sedikit ironis. Pada FIFA Matchday 2022, Curaçao 2 kali dikalahkan Indonesia. Saat itu, kekuatan mereka masih dianggap tidak lebih baik dari tim Garuda. 2 pertemuan itu bahkan menjadi salah satu momen kepercayaan diri bagi skuad Indonesia. Tapi, waktu berjalan, dan disinilah ironinya muncul. Negara yang dulu dikalahkan Indonesia, kini tampil di Piala Dunia 2026, sementara Indonesia masih harus menunggu kesempatan berikutnya. Faktor pembeda utamanya, stabilitas dan kontinuitas pembangunan tim, sesuatu yang sangat dikelola dengan baik oleh Curaçao setelah era Kluivert berakhir. Kita bisa melihat beberapa alasan utama kenapa Curaçao bisa melesat begitu cepat. 1. Pemanfaatan diaspora. Mereka punya banyak pemain di Belanda yang kompetitif di Liga Eropa. Pemain-pemain ini membawa pengalaman, disiplin, dan kualitas individual yang tinggi. 2. Pelatih yang tepat. Setelah pergantian pelatih, barulah tim ini memiliki struktur permainan yang jelas dan terarah. Organisasi defensif mereka meningkat drastis, dan mereka lebih efisien dalam menyerang. 3. Identitas taktikal yang sederhana, tapi kuat. Curaçao tidak bermain dengan cara yang rumit. Mereka realistis, pragmatis, dan fokus di dasar-dasar permainan seperti compact defense, transisi cepat, dan memaksimalkan peluang. 4. Motivasi sejarah.
Kesempatan tampil pertama kali di Piala Dunia membuat seluruh tim tampil habis-habisan di setiap pertandingan. Kisah Curacao memberi pesan penting. Negara kecil pun bisa mencapai panggung terbesar jika dikelola dengan baik. Bukan soal ukuran wilayah, bukan soal jumlah penduduk, tapi soal konsistensi pembangunan. Indonesia sebenarnya punya populasi sepak bola jauh lebih besar. Tapi tanpa fondasi stabil, pergantian pelatih yang tepat, dan arah pembangunan yang jelas, potensi itu sulit diolah. Curacao adalah contoh bahwa dengan strategi yang benar, hasil besar bisa datang dari tempat yang paling tidak diduga. Dari negara mini di Karibia, menuju Piala Dunia. Inilah perjalanan luar biasa Curacao. Perjalanan yang dimulai dari perubahan arah, semangat baru, dan keyakinan bahwa mimpi besar tidak mengenal batas geografi. Menurut kamu, negara kecil mana lagi yang berpotensi bikin kejutan di Piala Dunia berikutnya?